Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah simulasi desain proses. Kali ini kita akan membahas simulasi rangkaian proses sederhana, yaitu siklus refrigerasi. Sekaligus kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan simulasi setiap peralatan dan menggunakan logical sederhana, yaitu set, adjust, ya, pada simulasi rangkaian sederhana, yaitu siklus refrigerasi. Nah, ini adalah salah satu contoh siklus refrigerasi ya. Ada chiller, ada air conditioner gitu ya. Konsepnya kalau di dalam refrigerasi itu adalah adanya kompresi secara adiabatik, kemudian pendinginan ya, pendinginan secara isobarik, kemudian ekspansi secara isentalpi dan kemudian pemanasan atau secara isobarik lagi. Nah, ini adalah contoh untuk chiller ya. Jadi chiller itu untuk misalnya adalah di sini untuk pendinginan suatu gedung atau suatu gudang, misalnya gudang penyimpanan makanan, kemudian didinginkan sebenarnya oleh chilled water ya. Kemudian chilled water itu didinginkan oleh refrigeran. Kemudian nanti refrigeran itu didinginkan oleh air lagi, kemudian air didinginkan oleh cooling tower semacam itu ya untuk rangkaian proses dalam chiller. Nah, untuk ya ini kalau digambarkan semacam ini ya, ini misalnya ini ada siklus refrigerasinya di sini yang menggunakan refrigeran dan ini adalah untuk air pendinginnya ya, chilled waternya. Bisa digunakan untuk pendingin ruangan atau untuk pendingin dalam suatu gudang penyimpanan. Nah, kemudian untuk pendinginnya sendiri, pendingin refrigeran sendiri nanti didinginkan oleh air, air nanti didinginkan oleh udara melalui cooling tower, semacam itu ya. Ini adalah contoh-contoh temperaturnya ya. Ya untuk menggambarkan menggambarkan saja ya ini misalnya air dari 10 sampai 25 didinginkan oleh refrigeran misalnya 5 derajat Celcius atau minus 15 derajat Celcius, kemudian diekspansi, dikompresi secara isobarik akan naik temperaturnya, kemudian didinginkan, dikondensasi menggunakan air ya atau menggunakan udara, kemudian diekspansi secara isentalpi. Nah, semacam itu. Ini untuk rangkaian sederhananya ya. Untuk rangkaian sederhananya, nah ini semacam ini nanti udaranya, airnya itu akan mendinginkan udara nanti untuk mendinginkan suatu ruangan gitu. Kemudian ini nanti air chilled water ini didinginkan oleh pada siklus refrigerasi, kemudian eh, uap panas dari refrigerannya akan didinginkan oleh air dingin ya, air pendingin, kemudian air didinginkan oleh cooling tower. Ini sebagian rangkaian proses yang siklusnya banyak gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 atau 5 siklus kayak gitu ya. Nah, contoh refrigeran itu ada CFC, ada misalnya R11, R12, ya itu yang sudah tidak beroperasi pada tahun 96 ya, karena berdampak pada lapisan ozon. Ada juga adanya HCFC ya, HCFC itu hidroklorofluorokarbon atau HFC hidrofluorokarbon ya. Ini ternyata masih berpotensi 2-10% terhadap penipisan lapisan ozon, sehingga mulai 2005 sudah mulai dilarang untuk digunakannya. Contohnya adalah R22 gitu ya. Kemudian R123, R124, nah semacam itu. Kemudian kalau sekarang berkembang untuk yang apa namanya, ini yang dilarang itu sebenarnya yang HCFC, kalau HFC sekarang masih ada gitu ya. HFC itu masih ada. Ada berkembang juga refrigeran yang ramah lingkungan hidrokarbon ya, misal contohnya R290, R600A, isobutana dan lain-lain gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba mensimulasikan proses sederhana untuk refrigerasi gitu ya. Sebenarnya tadi sudah saya terangkan ya, sebenarnya, konsepnya sederhana ya, mungkin lebih saya mudah saya gambarkan saja. Nah, untuk siklus refrigerasi, misalnya kita contoh ambil sederhananya adalah untuk pendingin ruangan ya, misalnya AC gitu aja ya, yang satu siklus saja terlebih dahulu. Jadi konsepnya nanti ada, maaf, ini, nah semacam ini ya, ini
Ini adalah evaporator. Kemudian masuk ke kompresi ya. Kemudian masuk ke kondenser. Ini kondensor. Kemudian diekspansi. Nah, ini dikompresi. Ini nanti membutuhkan W ya. Nah, kalau di suatu AC, air conditioner, jadi evaporator ini nanti yang dia akan melepas kalor gitu ya. Melepas kalor akan diterima oleh ruangan gitu ya. Biasanya ini adalah untuk yang bagian indoor-nya ya. Evaporator ini di bagian indoor. Kalau ini kondensor itu di bagian outdoor. Nah, misalnya contohnya di sini apa? Ini minus 15 derajat Celcius gitu ya. Minus 15 derajat Celcius tapi hanya merubah kondisi ruangan, mengubah fasenya saja. Jadi kalau ruangan di sini misalnya suhunya 30 derajat Celcius, kita mau dinginkan sampai suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini di bagian dalam ya, bagian dalam ruangan. Kemudian kalau di sini misalnya 30 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius, kemudian didinginkan oleh udara ya, supaya nanti dia terkondensasi, hanya merubah fasenya saja, kita menghilangkan panas latennya saja. Kemudian kita ekspansi penurunan tekanan secara mendadak. Jadi ini P naik ya, secara isentropik ya atau adiabatik. Kalau ini P turun secara isentalpi ya. Isentalpi. Jadi nanti dengan secara isentalpi pada kita turunkan tekanan secara mendadak otomatisnya dia akan turun misalnya dari suhu 35 menjadi minus 15 derajat Celcius dan segitu seterusnya gitu ya. Jadi ini udara udara panas ya, nanti terjadi pertukaran ya, nanti akan berubah fasa refrigerannya di sini akan terbentuk 2 fasa ya. Sini fasenya gas, sini fasenya cair. Nah, semacam itu ya. Kemudian nanti terjadi pertukaran panas, refrigerannya menguap gitu ya. Udara di dalam ruangan semakin dingin, kemudian refrigerannya akan dikompresi dengan menaikkan tekanan secara isentropi ya atau adiabatik, temperaturnya naik ya. Kemudian refrigeran itu didinginkan, dikondensasi pada temperatur dan tekanan tetap gitu ya, isobarik dengan menggunakan udara luar gitu ya. Di udara luar kita menggunakan fan gitu ya. Kemudian eh, dengan pendinginan udara maka dia akan berubah fasa menjadi cair. Nah, kemudian diekspansi lagi. Oke, itu contoh-contohnya ya. Jadi semacam itu. Habis itu kita akan coba membuat rangkaian sederhananya, nah, gitu ya. Ini contohnya ya, contoh dari beberapa refrigeran. Ya, ini untuk simulasi saja kita, walaupun refrigeran ini sudah tidak banyak banyak tidak digunakan ya. Contohnya R11, R12, R22 itu kan sudah dilarang untuk digunakan ya. Kecuali kalau sekarang sudah yang teknologi sekarang itu yang HFC tadi ya, yang HFC ya, HFC ini masih ada R32 dan R401. Tapi kalau yang HCFC itu yang sudah dilarang digunakan ya, gitu ya. Oke, langsung saja ya kita langsung masuk ke menggunakan HISIS ya. Nah, kemudian kita cek ya, di sini kita add. Nah, kalau misalnya yang refrigeran-refrigeran lama itu biasanya masih ada ya di database HISIS. Tapi kalau misalnya kalian tidak mendapatkan ya, misalnya kita add sini dulu aja ya. Kita add ya menggunakan komponen list. Nah, saya hapus dulu aja, delete. Di komponen list nanti di sini kan kalian bisa memilih HISIS properties atau ASPEN properties. Tadi saya udah mengecek ya kalau refrigeran-refrigeran yang baru R32, R401 itu tidak ada di HISIS Properties. Maka nanti kalian mencarinya di Aspen Properties gitu ya. Kalau kalian mau mensimulasikan menggunakan yang R32 atau R401 ya seperti AC-AC yang ada saat ini ya. Nah, kita pakai HISIS Properties saja. Misalnya kita ketik aja di sini paling gampang R11 gitu ya.
R11 ini udah ada ya, kita ketikkan R, nanti sebenarnya muncul sebenarnya. R11, R22, R13, dan lain-lain. Ya, kita pakai R11 saja. Kemudian kita lihat propertiesnya. Kemarin kita bisa melihat ya, ini subclass family class-nya itu ada halogen. Ini struktur kelasnya, ini critical-nya, BM, boiling point-nya 22 derajat Celcius, TC-nya 198, PC-nya 44,08. Nah, semacam ini. Nah, ini untuk properties thermodynamic-nya ya. Kemarin kita bahas ya, vapor pressure untuk diox ideal dan lain-lain. Kemudian kita milih ke fluid package ya. Misalnya kita bisa menggunakan Bank Robinson semacam ini. Nah, ternyata kita bisa ya. Jadi dari sini karena kita hanya single komponen ya, single komponen ini tak masalah ya. Nah, kalau nanti kalau multi komponen kita harus memperhatikan dengan binary coefficient-nya. Kemudian masuk ke simulation ya. Kemudian kita gambarkan ya. Kita gambar tadi kita mulai dari misalnya kondisi satu itu adalah kondisi sebelum masuk ke kompresor gitu ya. Sebelum masuk ke kompresor. Ini saya pakai satuan SI dulu saja. Kita ambil ini ya. Model paletnya ya. Ini model palet. Ini untuk material stream, ini untuk energi stream. Nah, ini alat-alatnya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama kita ambil material streamnya terlebih dahulu ya. Nah, ini material stream. Kita masukkan composition-nya adalah 100% R11 gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk masuk ke dalam kompresor itu adalah harus berfase uap ya, harus berfase gas. Maka nanti kita bisa menginputkan vapor fraction-nya. Nah, gitu ya. Dengan kita diketahui tekanannya semacam itu ya. Jadi kemarin sudah kita bahas, jadi untuk derajat kebebasan di sini hanya untuk vapor fraction, temperature, pressure, dan molar atau entropi itu cukup dua saja yang diinput gitu ya. Jadi di sini cukup dua saja yang diinput. Yang pertama yang komposisi pertama adalah perlu ya diinput komposisi, kedua condition. Di sini yang perlu adalah hanya dua saja ya. Untuk vapor phase, temperatur, pressure, dan molar enthalpy ini atau molar entropi itu cukup dua saja. Tambah satu lagi adalah molar flow atau mass flow-nya gitu ya. Molar flow atau mass flow, kemudian dua lagi, jadi tiga yang di sini ya, molar flow atau mass flow. Dua lagi adalah bulir tekanan, temperatur, vapor fraction atau molar entropi atau molar enthalpy. Kita lihat tadi misalnya untuk referensi saja ya. Jadi di sini R11 itu tekanan sebelum masuk ke kompresor itu adalah 20,4 gitu ya. 20,4 ini keluar dari evaporator. Nah, berarti di sini kita masukkan 20,4 kPa gitu ya. Sama fasenya apa? Fasenya misalnya kita bikin adalah saturated vapor gitu ya. Saturated vapor. Berarti di sini adalah 1 gitu ya. Otomatis temperatur akan terisi ya. Temperatur akan terisi, molar entalpi dan molar entropi juga akan terisi gitu ya. Jadi kalau kalian masukkan cukup dua saja ya untuk derajat kebebasannya. Yang satu lagi adalah kita bikin asumsi molar flow-nya ya 100 misalnya 10 aja ya, 10 kilomol semacam ini. Otomatis sudah terisi semua dengan ditandai di sini ada oke hijau. Kemudian kita baru masuk ke kompresor. Nah, kita pilih ya kompresi. Ini ada ekspansi, ini ada kompresor ya. Kita pilih ke kompresor. Kalau di kompresor, kemudian kita klik kompresornya, inletnya kita ambil ya tadi ya, 1, outletnya kita tuliskan 2, semacam ya, 2. Kemudian energinya adalah kita ambil W kompresor, gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada keterangan unknown duty ya. Jadi kalau kompresor, kita bisa lihat di worksheet sini ya.
Kita bisa di sini, ini apa aja yang sudah terisi, molar flow, mass flow, dan liquid flow ini sudah terisi ya, ini masih belum terisi. Nah, tadi kita biasanya data yang diperoleh itu adalah rasio kompresi ya. Nah, pressure rasionya adalah 6,15. Nah, sekarang kita hitung secara manual ya, 20,4 kali 6,15. Tapi kalau di HYSYS sudah menyediakan adanya namanya itu adalah set ya. Kita bisa set, kita menggunakan logical parameter set ya. Set itu yang mana? Nah, ini ada logical parameter. Logical itu nanti ada set, ada adjust, dan recycle. Nah, kita menggunakan ini adjust ya. Adjust itu untuk kita menyesuaikan ya, menyesuaikan misalnya nanti kalau kapasitasnya sekian, hasilnya sekian. Nah, gitu ya. Kalau kita kapasitas misalnya kapasitas 100, bahan bakunya 10. Berapa kebutuhan bahan baku kalau kapasitasnya 5.000. Ah, itu kita bisa melakukan adjust. Kalau set itu, nah ini spreadsheet, ini set ya yang, ini ada set. Kalau set itu kita bisa men-setting misalnya tekanan di 2 ini adalah 6 kali dari tekanan 1 gitu ya. Atau tekanan 2 ini 6 kali plus 10 kPa. Nah, itu juga bisa ya. Itu, kita bisa lihat aja di sini, kita double klik saja di sini. Targetnya apa? Tadi rasio kompresinya adalah 6,5. Jadi targetnya berarti adalah di tekanan keluar kompresor ya. Kita ambil tekanan keluar kompresor itu adalah 2. Kita ambil pressure-nya ya. Pressure-nya select ya. Berapa kalinya? Pressure ratio adalah P2 per P1. P2 per P1 adalah 6,5. Jadi kita P2 itu adalah 6,5 dari P1 gitu ya. Nah, tapi kok langsung hijau? Nah, berarti kita harus lihat parameternya di sini. Kalau ini set ini otomatis sama dengan ya. Nah, ini ya multiplier. Nih, Y sama dengan AX plus B, semacam itu ya. Kalau ini berarti 2 ya, tekanan P2 itu sama dengan P1. Kalau kita mau bikin tekanan P2 itu adalah 6 setengah kalinya P1, maka di sini kita tulis 6,5 gitu ya. Misalnya 6,5 plus 10 kPa, tambah aja di offsetnya di sini gitu ya. Di offsetnya tambah 10 misalnya. Nah, semacam ini. Jadi material steam pressure 2 ya, itu 6,5 kalinya dari material, pressure 1. Nah, kalau oke udah kita cek di sini tekanannya berapa, tekanan jadi 132 gitu ya. Nah, ini 125. Oke, gitu ya. Ini 62, nih tekanannya 132 misalnya ya. Rasio pressure-nya berapa, bener nggak? Oh, rasio pressure 6,15 ya, bukan 6,5 ya. Oke, salah. 6,15. Kita ke sini lagi, 6,15 rasio pressure-nya. Berarti tekanannya berapa? Tekanannya adalah 125,5. Kita cek di sini condensing ratio. Kalau dari pressure-nya 125,5 tepat ya, berarti ya sebenarnya 20 kali 6,115 itu adalah 125,5. Nah, gitu ya. Kemudian habis dari kompresi, kita dinginkan menggunakan cooler ya. Kita dinginkan menggunakan cooler, kita ambil yang warna biru cooler, kita sambungkan inletnya 2 ya, outletnya 3. Kemudian energinya adalah key condenser gitu ya. Kemudian kita masuk ke parameter. Untuk asumsi awal kita bisa menggunakan bahwa HE itu bekerja secara isobarik ya. Boiler HE itu bekerja secara isobarik. Jadi kita bisa mengasumsikan delta P-nya itu 0. Atau mungkin kalau kalian mau perhitungkan juga nggak apa-apa. Misalnya berapa KPA delta P-nya. Nanti berdasarkan referensi ya. eh, Delta P-nya sekian KPA gitu ya. Gitu.
Kemudian ya kita ke worksheet saja, ya gitu. Di sini ya, berarti pressure-nya sudah ada ya, kemudian mass flow-nya sudah ada, tinggal salah satu saja. Kita lihat lagi tadi ya di sini, ini ya gambarnya. Ini kompresi secara, isobarik ya, kemudian didinginkan, dikondensasi secara isobarik hingga menjadi apa? Saturated liquid. Kemarin sudah kita bahas bahwa ini adalah untuk garis saturated liquid, ini garis untuk saturated vapor. Jadi tadi kita mulai dari saturated vapor ya sebelum masuk ke kompresor, kemudian keluar kondenser, kita masuknya adalah saturated liquid. Kita kemarin minggu kemarin kita sudah bahas saturated liquid, berarti apa yang kita masukkan, inputkan bukan temperatur tapi adalah vapor fraction-nya. Kalau saturated liquid berarti vapor fraction-nya adalah 0 ya gitu ya. Nah, di sini 0 maka nanti dia akan turun temperaturnya ya dari 59 menjadi 30 derajat Celcius gitu ya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pendinginnya adalah misalnya adalah udara ya gitu ya. Jadi di sini tadi oh ini berantakan saya ini bisa dirapikan ya dengan ya flow sheet modify kemudian di flip ya, flip horizontal. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, semacam ini. Jadi awalnya minus 15 derajat Celcius, kemudian diekspansi menjadi 59 derajat Celcius gitu ya, dikompresi maaf. Dikompresi menjadi 59 derajat Celcius ya, superheated fasenya. Fasenya di sini tadi superheated ya, kemudian didinginkan ya, didinginkan secara isobarik ya pada tekanan tetap sampai menjadi 30 derajat Celcius ya. Pendinginnya misalnya apa? Pendinginnya misalnya adalah udara luar ya, kayak gitu ya. Di ini bagian outdoor, kalau di AC ruangan ini bagian outdoor-nya dari 50 menjadi 30 derajat Celcius. Ya, kemudian kita ekspansi ya. Ekspansi secara isentalpi. Jadi ekspansi itu ada dua ya, ada expander di sini ya. Ini expander. Expander itu turbin. Satu lagi adalah throttling valve atau valve. Kalau expander ini bekerjanya secara isentropi ya, delta S-nya itu 0 ya. Adiabatik atau isentropi. Kalau valve ini bekerjanya secara isentalpi ya. Jadi kalau kita bekerja secara isentalpi ini misalnya saya masukkan ya, inletnya 3, outletnya 4 gitu ya. Nah, delta TP-nya berapa? Delta P-nya itu berarti kan harusnya sama ya, harusnya sama dengan 1 gitu ya. Ini saya rotate aja. Nah, semacam ini. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini siklusnya semacam ini. Kemudian masuk, ini tekanannya berapa? Tekanan kalian bisa menggunakan set lagi, misalnya ya. Set tekanan 4 sama dengan tekanan 1 dengan asumsi bahwa tidak ada pressure drop, gitu ya. Targetnya berapa? Targetnya adalah tekanan 4, pressure. Oke, select. Objeknya adalah 1, gitu ya. Nah, misalnya kalau ini langsung otomatis biru ya. Misalnya kalau ada pressure drop, jadi tinggal di bagian offsetnya saja. Nanti parameternya ini kan ini 1 ya. 1 minus berapa offsetnya kalau ada pressure dropnya, semacam itu ya. Atau plus, nah, kalau tekanan 4 kan lebih besar dibanding tekanan 1, berarti plus berapa, semacam itu. Gitu, kemudian kita masuk ke heater gitu ya. Heater kita masukkan inletnya 4, outletnya 1, energinya adalah Q evap. Oke. Oke ya, otomatis sudah terisi semuanya ya gitu ya. Bisa kita cek ya, kita tampilkan temperaturnya. Jadi di sini tadi temperaturnya berapa? 30 derajat Celcius ya. Di sini temperaturnya akan kita ekspansi secara isentalpi secara mendadak dia akan turun dan menjadi
2 fasa ya. Di sini akan terbentuk 2 fasa. Kita lihat tadi grafik di sini ya. Di sini adalah, grafik 2 fasa. Ketika eksentalpi di sini ya, dia akan membentuk 2 fasa, kemudian kita, eee, panaskan, evaporasi hingga menjadi satu titik vapornya lagi. Begitu seterusnya ya. Cara menampilkannya kayak gimana? Sebenarnya, cara menampilkannya tinggal ini, klik kanan ya, kemudian show table ya, bisa kita lihat di sini ya. Misalnya ini, brasernya saya hilangkan ya, ini saya remove, molar flow-nya juga saya remove ya, show enamel-nya remove, show label-nya saya remove, border-nya saya remove ya. Kayak semacam ini. Jadi nanti kita bisa lihat di sini minus 15 derajat Celcius ya, semacam itu. Kemudian di sini berapa, listrik yang diperlukan misalnya ya, kita lihat di sini, kita cek formatin lagi. Nah, ini berapa kalau biasanya kalau di AC kita kenalnya dengan namanya itu adalah berapa PK gitu ya. Berapa PK itu kan sama dengan HP ya. Jadi bisa dilihat di sini double kita tambahkan variabel ya. HP itu biasanya apa? Misalnya HP itu heat flow-nya power ya, kita tambahkan aja di sini power ya, misalnya kita cek tambahkan power. Nah, ini power. Masukkan power. Oke, dan ini saya hilangkan saja gini ya. Nah, ini semacam ini. Atau KW-nya saja ya, KW-nya saja ini heat flow-nya saya hapus saja. Oke, KW di sini. Kemudian kalau yang paling penting juga ini. Nah, kalau yang paling penting juga sebenarnya adalah duty-nya di sini ya. Dalam menentukan AC itu adalah kita menentukan bagian sini ya, duty-nya ya, kita format ya. Heat flow-nya berapa. Itu ya. Ini saya show name label border. Oke. Ini ya. Jadi ini di sini saya mau tampilkan temperaturnya aja semuanya. Show table. Ini remove, remove. Oke, 30 derajat Celcius. Di sini juga. Biar kelihatan ya. 59 dan sini saya mau lihat adalah mass flow-nya ya, molar flow-nya ya. Nih, molar flow-nya adalah 10 ya. Ini saya pindah di sini aja. Oke. Nah, pernah nggak kalian dengar bahwa sebenarnya pemilihan pemilihan AC itu berapa PK ya kalau ruangan sekian? Nah, gitu ya. Berapa HP ya? Gitu ya. Dan biasanya satuannya itu dalam BTU. Nah, ada patokannya sebenarnya ketika per 1 meter persegi itu 500 BTU. Nah, kalau di AC, ya seperti di sini saya tampilkan lagi aja. Bawah, gitu ya. Ini ya. Jadi kalau setengah PK itu di bagian key evaporator di sini ya. Di sini jadi kalau di sini tuh 500 BTU per jam. Jadi kapasitas untuk mendinginkan ruangan itu adalah sekitar 500 BTU per jam. Jadi pertukaran panasnya ya. Jadi 500 BTU dari panas di dalam ruangan itu dapat dihisap ya atau ditukarkan oleh refrigeran pada 500 BTU juga semacam itu.
Jadi dari pertukarannya adalah 500 BTU ya. Kalau 3/4 PK itu 3/4 PK berarti 1 PK itu berapa? 1 PK itu sama dengan 700 1 HP ya atau 750 kW ya gitu ya. Atau nah kalau 1 PK di sini itu kebutuhannya 900 BTU per jam. Jadi itu ya. Jadi itu tergantung dari besar ruangan ya. Per Per meter persegi itu biasanya sekitar 500 BTU per jam. Jadi tinggal dikalikan aja berapa meter persegi ruangannya, maka nanti kapasitas kebutuhan dari refrigerannya itu berapa. PK itu tergantung dari apa sebenarnya ya? PK, tadi kita sudah mensimulasikannya ya, kita sudah mensimulasikannya, PK itu dari mana? Ini dipengaruhi oleh apa? Oh, tapi ini masih KW ya. Untuk coba kalian melihat HP, itu sebenarnya bisa kalian ubah satuannya di sini ya. Ada satuan di sini, unit setnya ya. Unit setnya misalnya untuk apa? Untuk power ya. Power kita cari P, K, L, M, N, O, P. Nah, power misalnya di sini bisa kalian ganti menggunakan HP. Nah, gitu ya. Kemudian, mmm, heat flow. Heat flow-nya saya mau bikin FGH heat flow. Mana heat flow ya? Heat flow, heating value. Oke, mungkin satuan field BTU enggak nih heat flow-nya. Ya udah ya, oke. Satuannya tadi, nah ini temperaturnya, ini saya pakai satuan feet, temperaturnya bikin Celsius saja. Jadi bisa kalian ubah-ubah di sini ya. Oh, nggak mau. Ya, bisa lihat kalian di sini ya nanti. Oh, ini di copy dulu. Copy dulu ke Celsius. Oke. Ini bisa kalian ganti namanya di sini misalnya untuk refrigeran. Nah, latihan refrigeran misalnya gitu ya. Oke. Nah, oke ya. Ini temperaturnya masih di sini ketemu 21 HP ya. Di sini B2-nya besar sekali gitu ya. Mol-nya berapa? Oh, ini LP mol-nya sekian ya. Kita coba ganti ya nggak usah lah LP mol juga nggak apa-apa ya. Nah, pertanyaan saya, berapa eee molar flow ya, molar flow yang diperlukan supaya untuk AC kapasitas 1 PK gitu ya, atau 1 HP. Nah, caranya gimana? Jadi pertanyaannya tadi, kan ini untuk, ternyata dengan basisnya 10 mol ya, saya ganti ajalah unit setnya. Nah, kemudian dicoba kita cek di sini, mana tadi? Unit setnya, refrigeran ini saya ganti molar flow. Bisa kalian ubah-ubah lagi di sini ya, terserah kalian nanti. Molar flow. Nah, ini LP mol saya ganti ke gram mol aja ya, gram mol per jam. Nah, biar kelihatan aja. Oke. Jadi di sini 10.000 gram mol per jam ya. 10.000 gram mol per jam itu dapatnya 21 HP. Pertanyaannya ya, untuk 1 HP itu coba nanti kalian cek ya untuk pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaannya misalnya. Nah, pertanyaannya berapa molar flow untuk
kapasitas ya, kapasitas kompresinya itu 1 HP ya, 1 HP. Kemudian dari situ berapa heat flow-nya ya, kebutuhan panasnya itu berapa heat flow. Heat flow-nya berapa? Heat flow yang perlu kita lihat adalah bagian evaporator ya. Nah, karena itu yang dipertukarkan. Nah, dari sini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini molar flow-nya sekian ya, kemudian dapatnya 21 HP. Berarti tinggal kita menggunakan kalau tidak kita menggunakan set, sekarang kita menggunakan adjust ya. Model N-stream kita pakai yang adjust ya. Ini ya, gambar ini. Adjust ya. W kompresornya yang kita adjust adalah eh yang kita ubah-ubah ya. Yang kita ubah-ubah adalah molar flow-nya kan ya. Berapa molar flow-nya? Ya, gitu ya. Molar flow itu di mana? Tadi kita input molar flow, kita menginput molar flow itu adalah di bagian 1 gitu ya. Jadi di sini 1, kemudian kita cari molar flow gitu ya. Select. Kemudian targetnya apa? Targetnya adalah W kompresornya gitu ya. W kompresornya di sini ya, power. Nah, oke, select gitu ya. Berapa targetnya? Targetnya 1 HP gitu misalnya ya. Nah, ini belum, berarti ada yang kurang. Kita masuk ke parameter. Nah, ini untuk parameter iterasinya. Ini ada metodenya macam-macam ya, ada second, ada beyond Broiden ya, kemudian second. Toleransinya berapa? Toleransinya misalnya kita bikin 0,001 HP gitu ya. Step size-nya berapa mol? Untuk setiap 1 mol gitu ya. Minimumnya berapa? Nah, kita iterasinya berapa banyak? Ya, kita bikinnya yang banyak aja gitu ya. Misalnya 100.000 kali iterasi gitu ya. Tapi ini tergantung dari komputer kalian. Kalau komputer kalian cepat ya iterasinya nanti juga ngitungnya akan cepat. Kemudian mulai dari berapa? Mulai dari 1 sampai kira-kira 1000 mol gitu ya misalnya ya. Nah, kemudian dia akan mengiterasi. Kemudian diperoleh berapa? Diperoleh adalah 475 gram mol per jam. Bener nggak ketika 1 PK itu BTU-nya tadi berapa? 9.000. Ternyata di sini BTU-nya adalah 9591 gitu ya. Dari sini kita cekkan, bener nggak 1 PK itu kebutuhannya FK evaporatornya adalah sekitar 9.000 BTU. Nah, coba nanti kalian cocokkan kalau menggunakan refrigeran yang lain. Nah, misalnya sekarang kalau setengah PK berapa? Ya, coba aja di adjust di sini. Ganti connection parameternya di sini adalah 0,5 HP gitu ya. Oh, nah 0,5 HP sekitar 5.000. Bener nggak sekitar 5.000? Kita close. Nah, 4.800 macam itu ya. Jadi mirip-mirip ya. Jadi sekitar itu. Jadi kalau kalian kenapa sih ada AC itu kok setengah PK, 3/4 PK, 1 PK, 2 PK? Itu tergantung dari kapasitas panasnya di sini. Kapasitas panas yang di sini semakin besar, maka kebutuhan listrik di kompresornya juga akan semakin besar. Karena kebutuhan listrik itu kalau di AC itu di bagian kompresornya sini gitu ya. Terus kemudian yang mempengaruhi efek dingin, ini temperaturnya akan tetap ya, walaupun 1 PK, 2 PK, 3 PK, 4 PK. Yang berubah adalah laju alirnya, laju alir molar flow-nya atau mass flow-nya itu akan berubah. Jadi kalau semakin besar ya, kapasitasnya semakin besar, molar flow-nya semakin besar. Tapi temperaturnya akan tetap, temperatur, tekanan itu akan tetap. Yang berubah adalah karena kapasitasnya besar berarti butuh refrigerantnya lebih banyak semacam itu ya. Nanti kalau di sini ini setengah PK ya, setengah PK kebutuhannya 4.000 nanti bisa mendinginkan 4.000 BTU per hour. Jadi kalau setengah PK itu berarti sekitar 10 meter persegi atau 9 meter persegi, 10 meter persegi itu bisa untuk setengah PK misalnya semacam itu. Kalau 1 PK berarti 1 PK tadi kebutuhannya 9.000. Ya 9.000 berarti kan 5.000 sekitar 18 meter persegi itu bisa menggunakan yang 1 PK. Nah, nanti yang berubah adalah apa? Molar flow-nya gitu ya. Ini 238 untuk setengah PK. Kalau 1 PK
Nah, kalau 1 PK kebutuhannya 475 mol per jam, gitu ya. Semakin besar PK-nya juga akan semakin banyak. Nah, itu untuk contoh satu rangkaian sederhana gitu ya. Jadi satu siklus sederhana, siklus refrigerasi. Coba nanti ya kalian lanjutkan misalnya nah ini tadi ya untuk menghitung keevap sebenarnya semacam ini. Rata cara simpelnya adalah 500 BTU per meter persegi ya. Jadi sebenarnya bisa dihitung lagi sebenarnya dari panjang, tinggi, lebar ruangan dikalikan faktor satu ini untuk apa? Kamar tidur, ruang kantor. Ini semacam berbeda. Faktor 2 jumlah orang kali orang dewasa atau anak-anak. Jadi nanti bisa dihitung kebutuhan BTU-nya. Jadi nanti kita tahu sebenarnya untuk ruangan kantor atau ruang kelas atau ruang tidur itu berapa AC yang diperlukan, berapa PK AC yang diperlukan. Ya, gitu ya. Terus kemudian, oh ya, untuk mengevaluasi, jadi sebenarnya kita juga bisa mengevaluasi AC misalnya ya, temperaturnya berapa, tekanannya berapa, kemudian COP-nya berapa ya. COP ya ini untuk melihat efisiensi dari suatu AC gitu ya. Semakin tinggi COP itu semakin dia, hemat ya. Ya misalnya ini kalau yang masih yang AC yang lama ya masih CFC dan non refrigerant itu COP-nya rendah sebenarnya ya. Tadi kalau R11, R12 itu COP-nya rendah. Nanti kalau yang saat ini yang menggunakan inverter dan non-CFC refrigerant misalnya R32, R401 itu COP-nya lebih tinggi ya. COP itu apa? Bagaimana cara menghitung COP? COP itu apa? Ini ya, KW refrigeration effect dibagi dengan KW inputnya. Jadi nanti coba kalian cek ya. Jadi KW refrigeration effect itu dari yang BTU per jam tadi tapi diubah ya, heat flow-nya dibagi menjadi KW input. KW inputnya itu adalah yang di bagian kompresornya ya, itu bisa dibikin heat flow-nya yang sama. Coba kita cek di sini. Ini saya tambahkan lagi, heat flow, ya. Oke, tambahkan lagi di sini, add variable heat flow, oke. Nah, oke, jadi ini ya, COP-nya berapa? COP-nya berarti 9521 dibagi 2543 ya. Jadi sekitar 3, sekian, hampir 4 ya. Kalau dia di sini berarti dia 3 sampai 4, sekitar 3 sampai 4 ya. Berarti di sini dia antara bad and good ya untuk refrigerant R11. Nah, coba kalian nanti mensimulasikan menggunakan refrigerant yang lain ya. Misalnya menggunakan R22 itu COP-nya dapatnya berapa gitu ya. Terus kemudian R32 kan diklaim bahwa R32 itu ya yang di sini ya antara 3 sampai 4 sampai 5 ya semacam ini ya. Ini yang 3 sampai 4 sebenarnya masih masuk yang good ya tadi. Nah, semacam itu kita untuk mengevaluasi jenis refrigeran itu kita bisa evaluasi COP-nya ya. Semakin tinggi COP-nya berarti dia semakin hemat energi. Berarti yang kita masukkan ya, kita input di kompresor sedikit tapi dapat mendinginkan ruangan yang lebih besar ya. Intinya semacam itulah ya. Oke, ini itu tadi kalau performance dari eh, siklus yang satu siklus ya, satu siklus atau AC. Kalau yang chiller yang tadi bertingkat itu ada namanya nanti third of refrigeration ya, TR. Sama satu TR itu satuannya 3024 kilokalori per jam panas yang dilepaskan gitu ya, yang evap tadi ya. Ya, dari sini nanti bisa kita cek ya. Jadi ini ada patokannya nanti berapa TR kalau misalnya, kalau tadi kan terbatas kalau misalnya hanya sampai 2 PK aja, tapi kalau gudangnya besar atau kantornya besar, nah itu kita tidak bisa menggunakan lagi HPK ya, tapi kita sudah menggunakan yang non refrigeration. Jadi tidak lagi menggunakan, apa namanya, kondensornya itu udara saja, tapi kita harus menggunakannya adalah yang chiller semacam tadi itu ya. Jadi siklusnya lebih banyak karena bebannya semakin besar.
Ya itu ya, ini untuk misalnya untuk small office cabin itu 0,1 TR per meter persegi. Kemudian ini untuk perhitungannya, ya ini COP tadi, EER itu kebalikannya ya, ER itu BTU per hour refrigeration effect dibagi dengan watt inputnya. Semacam itu ya, EER. Jadi sebenarnya bisa kalian hitung. Nah, ini untuk, jenis-jenis AC terhadap efisiensi berdasarkan SNI. Tugas kalian sekarang, ya, itu adalah mencoba ya, mencoba ini ada kalian mensimulasikan ya, mensimulasikan suatu industri makanan ya menggunakan, apa namanya, gudang pendingin gitu ya. Pendinginnya menggunakan ethylene glycol sebagai refrigeran kedua, kapasitas desain chiller-nya adalah 40 TR. Nah, ini ini adalah temperatur ethylene glycol masuk, temperatur ethylene glycol keluar gitu ya. Coba kalian menggunakan salah satu refrigeran, kemudian tentukan TR-nya ya, tentukan TR-nya, tentukan COP-nya, kayak gitu ya. Ini power input kompresornya sudah ada kapasitas panas glikolnya ya. Nah, coba kalian simulasikan itu. Walaupun ini ada hitungan manualnya, ya coba nanti kalian tentukan itu. Nah, ini ya tugas kalian ini. Jadi kalian membuat rangkaian siklus semacam ini ya. Nah, siklusnya berarti ini ya, ini cheat water pump-nya diganti menggunakan berarti yang ini. Nah, ini aja siklusnya. Ini berarti menggunakan ethylene glycol, tapi di sini tadi kita kan masih menggunakan heater. Nah, coba kalian eee, menggunakan heat exchanger ya. Coba kalian mencari menggunakan heat exchanger di sini ya. Kemudian di sini evaporator, kondensornya. Nah, ini aja yang dikotakin ini aja coba kalian simulasikan. Ya, gitu. Itu saja eee, untuk simulasi sederhana siklus refrigerasi. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, kita akan diskusi nanti ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.